Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi bersama saya Miss Mariana, belajar kemuhammadiyahan. Hari ini kita belajar tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita mulakan dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda sekalian, kamu adalah pelajar Muhammadiyah, bersekolah di Muhammadiyah. Oleh sebab itu, kamu harus tahu sejarah berdirinya Muhammadiyah. Supaya apa? Supaya dengan mempelajari sejarah berdirinya Muhammadiyah ini, kamu dapat semakin kenal, semakin paham, sekaligus tumbuh rasa cinta kamu terhadap pergerakan Muhammadiyah. Itu yang merupakan tujuan pembelajaran sejarah berdirinya Muhammadiyah. Namun sebelum kita membahas sejarah berdirinya Muhammadiyah, alangkah lebih baiknya Miss akan menjelaskan tentang pengertian Muhammadiyah. Pengertian Muhammadiyah itu dapat ditinjau dari dua aspek, dua segi, yaitu pertama dari bahasa. Ya, kalau dari segi bahasa, artinya pengertian secara etimologis, Muhammadiyah itu berasal dari dua kata, yaitu pertama Muhammad. Tahu arti Muhammad kan? Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah, ya kan? Nabi kita yang terakhir yang diutus oleh Allah. Kemudian berasal dari kata iyah. Iyah itu artinya pengikut. Jadi kalau kita gabungkan, Muhammadiyah artinya adalah pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kalau dari segi bahasa. Kalau dari segi bahasa, kita dapat mengartikan bahwasanya kita semua ini adalah Muhammadiyah. Jadi, kalau anak-anak Miss ditanya, apakah kamu Muhammadiyah? Jawab, iya, saya Muhammadiyah. Karena kamu adalah seorang Muslim. Seorang Muslim itu dia adalah Muhammadiyah. Ya, kalau dari segi bahasa, karena artinya adalah pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga pengertian Muhammadiyah dari segi istilah. Artinya pengertian Muhammadiyah yang bersifat terminologi. Apa arti Muhammadiyah? Kalau dari segi istilah, Muhammadiyah itu artinya sebuah gerakan, sebuah organisasi, sebuah persyarikatan yang bermaksud untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, Muhammadiyah itu dia landasannya Al-Quran dan Sunnah sebagai pedomannya. Jadi kalau dari segi istilah, tidak semua kaum muslimin itu merupakan Muhammadiyah, karena tidak semua kaum muslimin itu ikut dalam organisasi Muhammadiyah, tidak ikut berkecimpung dalam persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kalau ditanya kamu Muhammadiyah atau tidak, kamu harus tahu dulu dari segi bahasa atau dari segi istilah. Ya, itu dia pengertian Muhammadiyah dari dua aspek, dari aspek bahasa dan dari aspek istilah. Muhammadiyah dari segi istilah itu merupakan organisasi. Siapa pendirinya? Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, beliau memberi nama organisasi ini Muhammadiyah. Beliau memilih namanya itu bukan dalam satu hari saja menemukan namanya ini. Beliau melakukan sholat istikharah berkali-kali untuk meminta petunjuk dan memperoleh ketetapan hati agar nama itu pas untuk persyarikatan yang akan berkembang nantinya. Jadi karena nama ini akan dipakai untuk selamanya, beliau tidak sembarangan
membuat nama organisasinya. Kenapa nama organisasi ini diberi nama Muhammadiyah? Hal tersebut dikarenakan pada saat itu, pada masa itu, keadaan masyarakat di sekelilingnya itu masih banyak yang bersifat syirik, ya, bersifat mistik, ya. Kalau orang Jawa itu kan terutama di Pulau Jawa sana yang aslinya itu masih banyak yang menyembah-nyembah pohon besar, menyembah, datang ke kuburan minta pertolongan. Dikarenakan hal tersebutlah makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat nama persyarikatannya itu Muhammadiyah supaya kembali ke pedoman awal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contoh bahwasannya umat Islam pada saat itu bersifat beku, bersifat jumud, itu bisa kita ambil dari cerita pernikahan Bung Karno, ya. Bung Karno itu nikah pada tahun 1921 bersama putrinya Cokro Aminoto, yaitu Siti Utari nama putrinya. Pada saat dia menikah, dia pakai pakaian necis, pakai jas, pakai dasi, ya layaknya anak muda lah, ya kan. Pada saat itu Tuan Kadi yang ingin menikahkan tidak mau dia menikahkan dia, tidak mau melakukan ijab kabul. Karena apa? Karena Tuan Kadi tadi berpikiran bahwa orang yang pakai jas, pakai dasi itu merupakan agama Kristen, ya. Karena kebiasaan Islam itu tidak ada pakai jas, pakai dasi. Kalau kebudayaan Islam itu pakai sarung, itu persepsi pada zaman dahulu. Karena tidak mau menikahkan Tuan Kadi tersebut, oleh sebab itu pada saat itu Bung Karno nadanya sangat marah. Kenapa? Karena hanya gara-gara seperti itu dia tidak jadi ijab kabul, ya. Karena Karno pun tetap bersikeras pada pendiriannya, tidak mau mengganti kostumnya. Begitu juga dengan Tuan Kadi tetap pada pendiriannya, yaitu kalau dia tetap pakai jas, pakai dasi, dia tidak mau menikahkan. Oleh sebab itu tidak jadilah Tuan Kadi ini menikahkan Soekarno. Namun lantas kalau Tuan Kadi itu tidak jadi menikahkan, bukan berarti batal pernikahan Bung Karno tadi. Pernikahan tadi tetap berlangsung, ya. Namun bukan Tuan Kadi yang semula yang menikahkan. Datanglah seorang anak muda yang soleh, ya, yang bernama Kiai Haji Mas Mansur, ya. Kiai Haji Mas Mansur kemarin udah kita bahas, merupakan tokoh Muhammadiyah juga kan, ya. Mas Mansur pada saat itu masih berusia 25 tahun, ya. Karena melihat kejadian seperti itu, Mas Mansur langsung mengambil alih sebagai orang yang akan menikahkan sebagai Tuan Kadinya pada saat itu. Pada saat itu Mas Mansur memang sudah ikut dalam pergerakan Muhammadiyah, ikut dalam organisasi Muhammadiyah. Nah, oleh sebab itu Mas Mansur lah yang menikahkan Soekarno dan Siti Utari. Nah, itulah salah satu penyebab Soekarno ikut dalam organisasi Muhammadiyah. Soekarno menjadi salah satu tokoh Muhammadiyah. Itu dasar dia masuk ke dalam organisasi Muhammadiyah. Dia berpikir bahwasanya Muhammadiyah itu tidak kaku, lebih fleksibel, ya. Hanya karena baju saja masuk dikatakan kita sudah Kristen, bukan seperti itu, ya. Itulah salah satu contoh keadaan umat Islam pada saat itu yang masih
bersifat jumud atau masih bersifat beku ya, masih bersifat kaku. Dan itulah awal mula presiden pertama kita yaitu Soekarno bergabung dalam organisasi Muhammadiyah. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan seorang presiden pertama, Insinyur Soekarno, yang merupakan seorang yang intelektual saja mau ikut dalam Persyarikatan Muhammadiyah, mau berjuang di Persyarikatan Muhammadiyah, apalagi ananda-ananda sekalian yang bersekolah dan menuntut ilmu di sekolah Muhammadiyah. Itu harus menjadi contoh kamu, menjadi pembakar semangat kamu untuk ikut berjuang di Persyarikatan Muhammadiyah. Sekarang Miss akan menjelaskan arti logo Muhammadiyah. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dari segi bentuknya, matahari. Kita ketahui bahwa matahari itu merupakan pusat tata surya dan juga merupakan sumber energi atau sumber kekuatan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi diharapkan organisasi Muhammadiyah itu seperti matahari yang menjadi sumber kekuatan dan juga sumber energi untuk umat Islam seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Kemudian warna putih pada seluruh gambar matahari itu melambangkan kesucian jiwa dan keikhlasan dalam beramal. Jadi hendaknya seluruh warga organisasi Muhammadiyah suci jiwanya dan ikhlas dalam menjalankan pergerakan organisasi Muhammadiyah. Dapat kita lihat di tengah matahari tersebut ada tulisan Muhammadiyah dalam bentuk tulisan Arab, yang mana artinya merupakan gerakan pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai arti dari Muhammadiyah secara bahasa. Sedangkan di sekitarnya itu ada tulisan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang merupakan kalimat tauhid ya, dimana Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis merupakan dasar dalam pergerakan Muhammadiyah. Dan dapat kita lihat juga matahari tersebut mempunyai 12 sinar utama. 12 sinar utama itu merupakan tekad dan semangat seperti kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun merupakan kaum Nabi Isa yang juga merupakan sahabat Nabi Isa yang berjumlah 12 orang ya, sahabat yang selalu mendampingi Nabi Isa dan juga membantu Nabi Isa dalam berdakwah menyebarkan agama Allah. Kemudian yang terakhir yaitu warna dasar dari logo Muhammadiyah itu adalah hijau, di mana hijau merupakan lambang kesejahteraan dan kedamaian. Itulah anak-anak semuanya arti dari logo Muhammadiyah. Dari beberapa penjelasan tersebut, apabila ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan Miss secara langsung, secara pribadi, atau juga kamu dapat men-searching, atau juga kamu dapat membaca dari referensi-referensi yang ada. Miss kira hanya itu saja penjelasan dari Miss. Apabila ada kata Miss yang salah, Miss mohon maaf. Pada Allah Miss mohon ampun. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri dengan albiru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.